GTA 6 trailer yang baru keluar dan dunia kayak wuhuu, wow, akhirnya tapi diundur. Tapi tidak 2025. No. Apakah kamu semua masih bisa hidup sampai 2026? Setidaknya ini jadi salah satu alasan lah ya buat kita semua untuk bertahan dari ketidakpastian dunia ini untuk menjadi lebih survive di tahun depan demi GTA 6. Tapi ternyata ya, di dalam keramaian GTA 6 ini, di hype yang lagi bergejolak-gejolaknya, dan berbagai macam developer yang akhirnya kayak gak tahun ini release the trailer. Ada seseorang yang kayaknya pengen ngomongin juga tentang GTA 6 yang mungkin pernah menjadi idola kalian. You're obsessed with GTA 6 because you have zero cars, women, yachts, money, or action in your real life. Ini adalah tweet dari 2025 World's Sexiest Man. Itu bukan gue yang bilang, itu dia sendiri yang bilang pada dirinya. Dan namanya siapa lagi kalau bukan Andrew Tate, mantan idola kalian. Kenapa gue bilang mantan? Karena makin dikit yang belain kalau misalnya gue bikin video tentang dia. Dulu pas pertama kali gue bikin video tentang dia, buset, banyak banget di komen. Tapi sekarang kayak, pada kemana lu? Udah pada tahu aslinya dia. Ya. Nah, ini buat para pendukungnya nih ya, yang masih belum bisa bahasa Inggris, gue bantu terjemahin ya. Kan selama ini nonton TikToknya terjemahan nih. Jadi kasarnya maksudnya dia tuh begini, bahwa lu pada tuh ya yang obses sama GTA 6 atau GTA 6, itu lu pada tuh berarti pengen banget punya mobil tapi nggak punya mobil, zero cars. Pengen banget punya cewek tapi nggak punya pacar sama sekali. Pengen banget punya yachts tapi nggak punya yachts. Pengen banget punya duit tapi nggak ada duit sebenarnya. Dan pengen banget aksi dalam hidupnya, tapi nyatanya no action lah, talk only. Dan langsung saja internet sekali lagi boom ngamuk sama Andrew Tate. Jadi bagaimana sih tanggapan community para gamers yang harusnya menjadi ladang cuan Andrew Tate malah menjadi orang yang backfire ke dia. Dia udah kayak ganti strategi nih dari ngedeketin incel gamer ke incel yang lain mungkin. Jadi gimana respon community ke Andrew Tate? GTA 6 Grand Theft Auto bakal bener-bener mengguncang dunia mungkin tahun depan kalau tidak diundur lagi. Gue sih nge-feeling bakal diundur lagi, which is fine. Gue sih emang nggak terlalu ngefans atau gimana, tapi ya kayak dalam pabriknya gitu ya, menurut gue ya udahlah, kasih mereka waktu daripada buru-buru ntar lu nyesel, ya kan? Lagian lu pada juga belum pada punya PS5 kan? Ya udahlah, yang di PC bakal ya ada mungkin 2 tahun lagi, ya nggak sih? Tapi intinya GTA 6 ini lagi rame banget gara-gara trailer terbarunya keluar, websitenya juga udah update, bisa ngenalin siapa protagonisnya, bakal ada siapa aja, di kotanya gimana, dan lain-lainnya. Tapi belum detail secara gameplay dan feature. Masih secara umum, tapi sudah benar-benar bikin internet pecah belah. Disclaimer lagi-lagi, gue mainin GTA tuh ya kayak San Andreas paling lama ya, tapi ya GTA 5 itu mainin story bentar sampai akhirnya berhenti gara-gara PC-nya nggak kuat, meleduk pak, nggak kuat pak. Dulu belum ada budget pak, pas ada budget lupa mainin. Sempet coba RP beberapa kali lah. Bukan RP, sorry, kayak online ya, bukan yang ini ya, bukan yang RP nih, yang online nya. Jadi pengetahuan gue sama GTA mungkin lebih kurang di bawah kalian. Dan pembahasannya di sini bukan tentang pembahasan GTA, melainkan pembahasan tentang Andrew Tate yang ngeledekin lo pada yang suka sama GTA. Jadi siapa itu Andrew Tate? Andrew Tate adalah orang yang lagi terlibat banyak kasus hukum karena apa yang dia lakukan. Mungkin itu adalah perkataan yang nggak suka didengerin sama para fansnya, karena fansnya tahu kalau Andrew Tate itu adalah alpha male, dia itu adalah top G, dia itu adalah sigma boy, pokoknya cowok yang paling cowok yang bisa mengubah hidup kalian karena dia berhasil mengubah hidupnya karena dia cowok terkeren di dunia, sexiest man alive gitu ya. Jadi lu pada cowok-cowok tuh mesti deket sama dia, dempet sama dia, ngikutin gaya hidup dia, terobsesi sama dia, dan lu akan mendapatkan apa yang selama ini lu mau. Sounds kinda gay. Jadi dia suka jualan kelas gitu lah. Ya hasil universitas udah sekarang namanya apa, udah ganti-ganti mulu tuh, sempat kehack dan lain-lain. Gue pernah bahas tuh di video yang ini. Jadi itulah cerita singkat dengan Andrew Tate. Jadi ya Andrew Tate ini selain sebagai mungkin mentor-mentor online ya, mungkin bahasa halusnya orang yang suka jualan kelas dan suka jualan koin-koinan kocak yang kurang laku. Seriusan dia sempat jualan koin-koinan, gak tau deh sekarang masih dijualin apa enggak. Nama kainnya tuh Daddy Coin. Ya ampun, Daddy Coin. Tapi dia itu sebenar-benarnya itu adalah orang yang lagi terjerat banyak kasus hukum. Dia punya kasus hukum di Romania tentang trafficking dan lain-lainnya. Dan ini nambah lagi nih di tuntutan hukumnya nih. Di Amerika ada orang Amerika yang menuntut ke dia kalau dia itu melakukan perlakuan kasar ke perempuan. Dan belum kelar, dia juga ada tambahan di UK alias di Inggris, dia juga dicari-cari nih sama kasus trafficking juga nih kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget kasusnya dia, dan dia memang memulai karir dari ngumpulin cewek-cewek terus bikin kayak apa, ya itu lalu tau lah, cewek, webcam dan lain-lain, lu terjemahin aja sendiri lah. Dia bisnisnya kayak gitu. Entah sekarang bisnisnya kayak gimana, tapi dia sendiri sebenarnya udah di tahap keluar masuk
masuk penjara, keluar masuk penyelidikan, sampai tahanan kota, tahanan negara, tapi sekarang udah diangkat tahanannya, sekarang dia udah pindah dari Romania. Dulu dia di Romania dan dia bilang katanya Romania itu enak karena orangnya korup dan lain-lain lah. Sekarang dia berada di Florida, dia Amerika, dia balik lagi ke Amerika, dan banyak fans yang bilang kalau dia tuh udah bebas, dia tuh udah terpasti tuntutannya. Kagak, nyet, kagak. Dia itu tuh diangkat aja, entah bayar dalam artian bukan nyuap, kayak ada bill gitu. Gimana sih gue lupa bahasa hukumnya, jadi kayak jaminan gitu, ada uang jaminannya dan lain-lain. Dia tuh balik lagi kalau ke Romania buat menjalankan sidang dan lain-lain. Jadi dia belum bebas dan belum terbukti tidak bersalah. Proses persidangan masih berlanjut, proses hukum berlanjut, tapi sambil nungguin itu semua, ya dia ngasih tahu kalau pemain GTA itu seperti itu. Pemain GTA itu ternyata obses sama hal ini itu, tapi itu karena dia tidak punya itu semua. Gua nggak tahu, gua nggak bisa jawab. Karena menurut gua ini adalah argumen yang kayak ya suka-suka aja gitu, bisa bener bisa enggak. Gua bukan pemain GTA yang seniat itu dan gua nggak merasakan itu. Kalau mau kalian tahu, gua lagi terobses sama Minecraft ya. Jadi gua lagi main Minecraft yang dulu gua sebel banget karena gambarnya jelek, sekarang udah dikasih shader jadi lebih lumayan, mata gua bisa betah main. Dan apakah gua terobsesi menjadi seorang penambang? Tidak. Apakah saya pengen menjadi caveman? Tidak. Cuman saya suka aja gitu main Minecraft, tapi tidak seperti itu. Namun gue juga suka tuh sama game-game medieval, tapi ya karena emang gue obsesi sama hal-hal yang berbau medieval. Tapi gue tidak berharap time travel dan kembali ke zaman medieval. Gue di zaman medieval kayak cuman bertahan sampai umur 15 tahun deh, keburu dipenggal palanya sama raider. Dan apakah orang yang main GTA 6 atau lu pada yang nungguin GTA 6, yang terobses banget sama GTA 6, yang nungguin banget GTA 6 itu orang yang demikian, yang nggak punya mobil, pengen buat punya mobil, nggak punya duit tapi pengen buat punya duit? Ya bisa jadi, tapi ya nggak juga. Kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari gamenya apa gitu, dan apakah itu benar-benar inner child-nya atau secara psikologi dia beneran butuh seperti itu dan pengen banget kayak gitu. Kayaknya enggak deh, terlalu cetek gitu. Bukan berarti salah, tapi terlalu sadis untuk dijadikan sebuah argumen untuk menyerang seorang fandom dan gak dapat lucunya gitu. Terutama kita mengenal karakter Andrew Tate itu emang gak pernah nyari lucunya, tapi nyari kontroversinya, nyari virality-nya, nyari clicks-nya. Dan community pun menjawab gitu, you are bold and ugly. Udah gitu aja. Lu botak dan jelek. You're obsessed with Skyrim because you can't enchant heavy armor and slay a dragon in your real life. Yeah, that's true. Gue obses sama Skyrim. Bethesda, kenapa Oblivion bisa, Skyrim gak bisa? Ya anjir, lagi-lagi ya, karena gue tidak bisa melakukan itu di real life. Jadi ya gue mendingan mainin di game, karena kalau gue gagal, gue mati, gue bisa respawn. Di real life gak bisa. Jadi kalau beneran ada naga nih datang nih ya, gue kabur. Gue gak bakal so-soan Dovaku Lentaro Donitu Dora. Gak bakal. Kabur gua. Kabur. Lu pada aja yang segitunya sama Skyrim, maju, gas. Good luck bang, sikat. Gua nggak mau. You're obsessed with Sekiro because you have zero katana, modified prosthetic arm, mysterious boy prince lich, or rhythm-based pairing mechanism in your real life. Set. Bro, kalau misalnya di real life gue punya pairing ya, gue punya pairing sistem untuk berbagai macam keadaan, I will so fucking glad, man. Karena gue jago banget ngindar, gue jago banget nahan, tapi patah tangan gue. Gue pernah kesenggol motor, guanya yang kena celaka. Gue pernah ada tawuran, kena batu, gue yang celaka. Kalau gue bisa pairing mah pairing, cuman sakit tetep, ngerti gak lu? Gak kayak Sekiro, lu peri jago, keren. I wish bro, I wish, please. Kapan kita punya update nih di Earth ini untuk bisa peri system? People who be desperate for attention. Iya, dan Andrew Tate ini lagi desperate banget untuk gimana caranya dia tuh bisa balik lagi gitu ke prime, yang dimana makin kesini makin mundur, makin kurang diomongin dan lain-lain. But I've seen rich people play GTA 6, you bald-headed beep. Just say you were banned of PlayStation and Steam and Xbox, babe. Iya anjir. Jadi buat kalian yang belum tahu, Andrew Tate tuh di-ban di berbagai macam sosial media kecuali X karena Elon Musk dah. Dan mungkin dia juga di-ban gitu di PlayStation atau di berbagai macam platform game lainnya, jadi dia nggak bisa main. Dan bener, gue pernah ngeliat orang kaya main San Andreas zamannya gue masih main ke rumah temen gitu ya. San Andreas main-main aja nih, mobilnya udah ada 3 apa ya? Ya karena seru aja, just because I want to play game, man. Bukan karena pengen punya duit tapi nggak bisa punya duit. It's just because we just want to play a game. Kenapa mesti mikir sejauh itu? Pipe down, Cuball. It ain't that deep. I just wanna play the game. Yeah, I just wanna play the game. We just wanna play the game. Gak sedalam psikologis, traumatis, atau psikoanalisa itu, men. Sumpah teman-teman psikolog mesti speak up sih untuk apa ya, kayak bantu di komen gitu. Gak segitunya. Dan yang terakhir, not all of us trap woman lil bro.
Ya. Yang gue ketawain bukan woman yang kena korban traffic, tapi si Andrew Tate-nya ya. Semoga kasusnya selesai. Ini semua masih allegedly dan masih kasusnya berlanjut. Banyak korban yang udah mulai ngomong tapi belum terbukti. Tapi setidaknya pengadilan masih berjalan. Yang kita komentarin bukan kasus-kasusnya, melainkan sikapnya dia. Kenapa tiba-tiba jadi kayak apaan sih? Lagian bocil-bocil GTA 6 lagi pada asik-asiknya gitu, lagi pada itu kelihatan banget gitu, pengen rame nih gitu loh, pengen gitu. Dan ya udah, kita kritisi saja. Tapi kalau menurut kalian para bocil GTA, tarik kritisi. Bukan GTA no ngomongnya, GTA ya, Grand Theft Auto 6. Oke, 6-nya jangan 6 tapi V1 ya. Komen di bawah. Dan buat kalian yang mantan pencinta Andrew Tate, bagaimana, coba komen di bawah. Seriusan deh, dulu lu ke video gue yang paling pertama ngomongin Andrew Tate, buset kayak buset. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalian tahu gak sih kalau gue itu upload video setiap hari Sabtu? Jadi coba ke channel gue dan lihat thumbnailnya, klik yang belum kalian tonton kalau misalnya kalian masih mau nontonin video-video gue, demenin hari kalian sambil makan, sambil kerja, dan lain-lain. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.